Ketika Maya akhirnya berhasil melepaskan Aryan dan menutup semua jejak masa lalu, takdir justru membukakan pintu menuju Tokyo. Kota yang seharusnya menjadi jarak, tapi perlahan berubah menjadi panggilan yang berbahaya. Sebuah sayonara yang ternyata belum pernah benar-benar diucapkan. Kadang kita lari dari takdir, namun takdir selalu berhasil menemukan kita. Tokyo bukan pelarian. Tokyo adalah ujian terbesar. Sudah 3 minggu sejak percakapan terakhir dengan Aryan. 3 minggu Maya mencoba menjalani hidup normal. Bangun pagi, siapkan sarapan untuk Raka dan Aksa, antar mereka sekolah, lalu pergi mengajar. Pulang, masak makan malam, dampingi anak-anak belajar, video call dengan Dimas yang sedang lembur. Rutinitas. Rutinitas yang aman. Rutinitas yang membosankan. Tapi setidaknya rutinitas yang tidak menyakitkan. Hingga suatu Kamis sore, atasannya menelepon. "Bu Maya, bisa ke ruangan saya sebentar?" kata Pak Hendro, kepala sekolahnya. Maya mengerutkan dahi. Aneh, Pak Hendro jarang memanggilnya langsung. Biasanya lewat email atau WhatsApp grup. 10 menit kemudian, Maya duduk di ruangan Pak Hendro yang ber-AC dingin. Atasannya membuka laptop, memutarnya agar Maya bisa melihat layarnya. "Ada penawaran menarik dari kantor pusat di Tokyo," kata Pak Hendro sambil tersenyum. "Mereka butuh native speaker untuk program intensif Japanese language selama 6 bulan. Kontrak bisa diperpanjang hingga 2 tahun kalau hasilnya bagus. Dan kalau diperpanjang, keluarga bisa dibawa." Maya membeku. Tokyo, kota tempat Aryan berada. "Bu Maya?" Pak Hendro menatapnya. "Kenapa? Ini kesempatan bagus loh. Salarinya 3 kali lipat, belum termasuk housing allowance." Ada opsi lain, Pak?" tanya Maya dengan suara yang hampir tidak keluar. "Maksud saya kota lain, Singapura, Malaysia." Pak Hendro menggeleng. "Khusus ini, mereka specifically request native Indonesian yang bisa bahasa Jepang. Dan dari semua guru kita, Bu Maya yang paling qualified. JLPTN 2, pernah studi di Osaka, punya pengalaman mengajar ekspat. Perfect fit." Maya terdiam. Pikirannya berputar cepat. Tokyo, 6 bulan. Di kota yang sama dengan Aryan. Ini pasti Tuhan sedang menguji. Atau menghukum. "Boleh saya pikir-pikir dulu, Pak?" pinta Maya. "Tentu, tapi jangan lama-lama ya. Mereka butuh jawaban minggu depan. Kalau Bu Maya tidak bisa, mereka akan cari kandidat lain." Malam itu Maya tidak bisa tidur. Dia menatap langit-langit kamar, mendengar dengkuran halus Dimas di sampingnya. "Tokyo," kata itu terus bergema di kepalanya. Tokyo, tempat Aryan menjalani hari-harinya. Tokyo, tempat mereka seharusnya tidak pernah bertemu lagi. Tapi ini juga kesempatan emas. Salari 3 kali lipat, housing allowance, kesempatan untuk advance karir. Kesempatan yang mungkin tidak datang 2 kali. Dan bukankah dia sudah memblok Aryan? Bukankah mereka sudah selesai? Tokyo itu luas, sangat luas. Kemungkinan bertemu kan kecil. Atau Maya hanya mencari pembenaran? "Sayang," Maya menepuk bahu Dimas. "Bangun sebentar." Dimas mengerjap-ngerjap setengah tidur. "Ada apa? Jam berapa ini?" "Aku mau cerita sesuatu," kata Maya. "Ada penawaran dari kantor." Dimas duduk menggosok matanya. "Penawaran apa?" Maya menceritakan semuanya. Tentang posisi di Tokyo, 6 bulan, salari 3 kali lipat, housing allowance, kemungkinan diperpanjang dengan membawa keluarga. Yang tidak dia ceritakan, bahwa Aryan ada di sana. Dimas terdiam beberapa detik, kemudian tersenyum. "Ambil aja." Maya terkejut. "Hah? Serius?" "Serius? Kesempatan kayak gini jarang datang 2 kali, sayang," kata Dimas sambil menggenggam tangan Maya. "Aku dan anak-anak akan baik-baik saja. 6 bulan cepat kok."
Lagi pula kalau jadi diperpanjang, kita bisa ke Tokyo bareng. Raka sama Aksa pasti seneng bisa sekolah di Jepang. Maya menatap wajah suaminya. Dimas yang baik, Dimas yang suportif, Dimas yang tidak tahu bahwa istrinya masih memiliki perasaan pada pria lain. "Kamu yakin?" tanya Maya dengan suara bergetar. "Yakin banget. Ini kesempatan bagus buat kamu. Jangan sampai dilewatkan karena kamu worry sama kita di sini." Dan seperti itulah Maya membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. 2 minggu kemudian, Maya sudah duduk di dalam pesawat Garuda Indonesia menuju Tokyo. 7 jam penerbangan. Duduk di kursi ekonomi premium, menatap awan di luar jendela. Hatinya berdebar, campuran antara excited dan ketakutan yang luar biasa. Sebelum berangkat, dia sempat berpikir untuk unblock Aryan dan memberitahu bahwa dia akan ke Tokyo. Tapi untuk apa? Untuk memberitahu bahwa mereka akan satu kota. Untuk apa? Supaya Aryan punya harapan lagi? Tidak, Maya sudah memutuskan. Dia akan ke Tokyo untuk kerja, untuk karir, bukan untuk Aryan. Tokyo itu luas, sangat luas. Kemungkinan bertemu kan kecil. Pesawat mendarat di Haneda Airport pukul 5 sore. Maya mengambil kopernya, melewati imigrasi, keluar ke arrival hall. Udara Tokyo terasa berbeda, lebih dingin, lebih segar. Dia naik monorail menuju Odaiba, tempat apartemennya berada. Monorail meluncur di atas rel, melewati gedung-gedung tinggi, melewati Rainbow Bridge yang ikonik. Maya menatap keluar jendela. Tokyo, kota yang selama ini hanya dia lihat di film dan serial drama. Announcement berbunyi. Next station, Daiba. Daiba des. Maya turun menyeret kopernya, mengikuti Google Maps menuju apartemen yang sudah disiapkan kantornya. Tiba-tiba dia berhenti. Google Maps menunjukkan rute alternatif, dan di rute itu, dia melihat nama stasiun Telekom Center. Stasiun di mana apartemen Aryan berada. Hanya 2 stasiun dari apartemennya. Ya Allah, bisik Maya. Kenapa engkau menguji aku seperti ini? Seminggu pertama di Tokyo, Maya sibuk beradaptasi. Bangun pagi, sarapan di konbini terdekat, naik kereta ke kantor di Shibuya, mengajar dari pagi hingga sore, pulang ke apartemen yang sunyi, video call dengan Raka, Aksa, dan Dimas, lalu tidur. Dan yang paling penting, menghindari area Telekom Center. Setiap kali harus kemana-mana, Maya selalu mengecek dulu di Google Maps. Pastikan rutenya tidak melewati Telekom Center. Pastikan tidak ada kemungkinan bertemu Aryan. Dia tahu ini konyol. Tokyo punya populasi hampir 14 juta jiwa. Kemungkinan bertemu satu orang tertentu itu sangat kecil. Tapi Maya tidak mau ambil risiko. Setiap malam sebelum tidur, dia berdoa, "Ya Allah, tolong jangan pertemukan aku dengannya. Tolong kuatkan aku. Tolong lindungi aku dari ujian ini." Tapi Tuhan punya rencana lain. Hari Sabtu, minggu kedua Maya di Tokyo. Hari libur, Maya memutuskan jalan-jalan sendirian, mengeksplorasi Odaiba. Dia berjalan ke Aqua City, mall besar yang menghadap Rainbow Bridge, menikmati pemandangan, mengambil foto, mengirimnya ke Dimas dan anak-anak. Jam 12 siang, perutnya keroncongan. Maya mencari restoran halal terdekat. Google Maps menunjukkan ada satu restoran halal di lantai 5 Aqua City. Perfect, gumam Maya. Dia naik eskalator mengikuti petunjuk, menemukan restoran kecil dengan tulisan Halal Turkish Restaurant. Maya masuk, suasana ramai, weekend lunch crowd. Dia pesan kebab dan Turkish tea lalu duduk di meja sudut. Sendirian. Di Jakarta, kalau weekend dia pasti bersama Raka dan Aksa, ke mall, ke taman, atau sekedar di rumah menonton TV bareng. Tapi sekarang dia sendirian di Tokyo. Makan siang sendirian di restoran asing. Kesepian mulai menghantui. Maya mengambil handphonenya, scroll Instagram, lihat foto teman-teman, lihat Dimas posting foto Raka dan Aksa main di taman. Dia menggenggam handphone erat-erat. Ini pilihanmu, Maya. Kamu yang mau kesini. Tiba-tiba, suara familiar berbunyi di belakangnya. Excuse me, is this a taken? Maya membeku. Suara itu... Suara yang dia kenal terlalu baik. Maya menoleh, dan di sana, berdiri dengan tray berisi makanan, adalah Aryan.
Mata mereka bertemu. 2 detik yang terasa seperti eternitas. Aryan sama terkejutnya. Matanya membulat, mulutnya terbuka sedikit. Tray di tangannya hampir terjatuh. "Maya?" kata Aryan, suaranya parau. "Kamu di sini? Gimana bisa?" Maya tidak bisa bicara. Kerongkongannya kering. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga dia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Di kepalanya, satu pikiran terus berputar. Ini bukan kebetulan. Ini takdir. End of chapter 7. Dan dalam tatapan mereka yang terkunci itu, Maya tahu bahwa semua usahanya untuk menghindari, untuk lari, untuk melupakan, semuanya sia-sia. Next chapter 8. Odaiba, surga atau neraka?